Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Cerita ini seru banget loh. Bolehkah aku nikahi saudaraku? Part 2. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Tidak mungkin sayang, mungkin Arka memang bercanda. Biarkan saja rahasia ini tersimpan rapat. Mungkin saatnya nanti kalau waktunya tepat baru kita bicara pada Arka. Ucap Rafa berusaha tenang. Kita sudah terlalu banyak berbohong tentang Arka. Bahkan soal tanggal lahir dia yang kita majukan setahun di akte kelahirannya. Supaya dia tidak merasa curiga. Kalau dia tahu bahwa dia lahir hanya beda beberapa hari saja dengan Lea, dia pasti akan tahu kalau dia bukan kakak kandung Lea. Ucap Sarah yang semakin merasa cemas dan khawatir. Dia tidak perlu tahu. Pokoknya selamanya Arka itu akan jadi anakku. Dia anak kita. Terlintas kembali dalam ingatan Sarah kejadian 20 tahun yang lalu, saat Arka masih bayi. Arka yang sudah kehilangan ibunya saat dia dilahirkan, dan ayahnya yaitu Renra tidak mampu mengurusnya seorang diri, tapi juga trauma untuk menikah lagi. Waktu itu Renra datang ke rumah mereka dengan membawa Arka yang baru saja berusia beberapa hari, tepat setelah Sarah juga melahirkan Lea. Sarah, apa boleh aku minta tolong sesuatu? Tapi permintaanku ini mungkin akan sangat merepotkan kamu. Ucap Renra sambil menggendong Arka. Ada apa? Tanya Sarah. Ini soal Arkana. Tiap malam sampai subuh terus menangis. Aku khawatir, mungkin dia sangat membutuhkan seorang ibu, tapi aku belum bisa memberikannya. Kasian, andai saja takdir berkata lain, Anggi pasti mengurus bayinya dengan sangat baik. Sarah mendekat, kemudian memandang wajah bayi tampan itu. Kalau gitu, malam ini biar Arka di sini sama aku. Aku bisa mengurus 2 bayi sekaligus, gak masalah. Ucap Sarah sambil mengambil Arka dari tangan Renra. Dan benar, bersama Sarah, Arka sangat nyaman. Hingga saat dia kembali ke rumah Renra, dia terus saja menangis. Sementara saat nginap di rumah Sarah, bayi itu sangat nyaman dan tenang. Sejak saat itu, Renra pun meminta agar Sarah mau merawat Arka. Dan Sarah sangat senang karena dia juga sudah terlanjur sayang pada bayi itu. Aku minta satu hal, jadikan Arka anak kalian. Aku ingin dia merasakan kehangatan keluarga yang tidak bisa aku berikan. Aku ingin dia benar-benar memiliki seorang ibu. Pintar Renra waktu itu. Tapi Ren, dia berhak tahu siapa orang tuanya. Tolak Sarah. Jangan Sarah, akan sangat menyakitkan hidup tanpa seorang ibu. Kamu juga merasakan itu kan? Walaupun dia akan menganggapmu ibunya, tapi kalau dia tahu bahwa dia bukan anak kandung kalian, dia tetap akan sedih seumur hidupnya. Aku tidak mau dia terluka. Ucapnya, yang akhirnya membuat Sarah mengambil keputusan untuk menjadikan Arka anaknya. Sayang, kok kamu jadi melamun? Mikirin apa? Tanya Rafa yang tiba-tiba membuyarkan lamunan Sarah. Mikirin Arkana. Aku berharap saat dia tahu dia tidak terluka. Balas Sarah yang begitu sangat menyayangi Arka. Bahkan kasih sayangnya tak pernah berbeda di antara Arka dan Lea. Sudahlah sayang, semua akan baik-baik saja. Dia sudah dewasa sekarang. Suatu saat dia akan mengerti. Ucap Rafa merangkul Sarah untuk menenangkan istrinya. Mama, teriak Arka di pagi hari
sambil berjalan ke dapur untuk mencari Sarah, ibunya. "Mama kemana sih pagi-pagi gini?" Arka beralih membuka pintu kamar ibunya, dan di sana tak ada siapapun. Sementara Lea masih bersantai di kamarnya. Hari ini adalah hari Minggu. Biasanya di hari ini mereka menghabiskan waktu bersama. Entah itu jalan-jalan atau hanya sekedar nonton dan makan di rumah. Tapi hari ini berbeda. Sarah dan Rafa tak ada di rumah pagi ini. Padahal Arka berniat mengajak keluarganya ke pantai. "Ya sudahlah, kapan-kapan aja perginya," ucapnya, kemudian beralih ingin kembali ke kamarnya. Namun dia tiba-tiba melihat ke arah pintu sebuah kamar yang sudah lama tidak ditempati. Sarah memang pernah mengatakan kalau itu kamar buat tamu saja nanti. Tapi Arka merasa ingin masuk ke dalam kamar itu untuk melihat bagaimana suasana dalam kamar tamu itu. Sarah pun tidak pernah melarang siapapun masuk ke sana. Hanya saja, ruangan itu memang sering terabaikan jika tidak ada tamu yang datang. "Kalau kamar ini lebih bagus, aku minta pindah kamar aja deh," ucapnya. Kemudian masuk ke dalam sana. Arka melihat ke sekitar dan tak ada yang aneh di sana. Kamar itu cukup luas dan cantik. Ada jendela besar juga di sana yang membuat kamar itu terang dari cahaya matahari. Namun, Arka tiba-tiba melihat ke arah laci di samping kasur yang tidak tertutup rapat. "Itu apa ya warna pink?" ucapnya penasaran. Kemudian mendekat dan mengambilnya dari dalam laci itu. Sebuah buku berwarna pink yang masih sangat terawat, tapi sedikit berdebu. Arka mencoba membuka buku itu. Mungkin saja buku seorang tamu yang pernah ketinggalan. Di halaman pertama buku itu tertulis sebuah nama, Anggi. Siapa Anggi? Mungkin tamu mama dulu yang pernah nginap di sini. Tapi kan kita baru pindah di rumah ini setahun yang lalu. Dan selama ini tidak ada tamu selain teman mama yang bernama Narah. Itu pun dia tidak pernah nginap di sini. Oh, mungkin buku pemilik rumah ini sebelumnya, pikirnya. Arka pun mulai membuka halaman kedua buku itu. "Aku membenci Sarah yang sudah merebut Rafa dari aku. Aku benci dia." Arka mulai semakin merasa aneh. Dia merasa penasaran, siapa pemilik buku ini? Arka pun melanjutkan membacanya. "Aku benci dia yang merebut cintaku. Dia mengambil Rendra. Setelah aku ingin kembali pada Rafa, dia juga ingin merebut Rafa dari aku. Tidak ada yang mencintai aku." Ada apa ini? Rafa kan nama papa. Rendra berarti Om Rendra yang biasa datang ke sini. Tapi dia sekarang di luar negeri mengurus bisnisnya. Sarah adalah mama. Anggi siapa? Aku tidak pernah mendengar namanya disebut. Dan kenapa buku ini bisa ada di sini? Kenapa dia membenci mama? Ucapnya semakin penasaran. Baru saja dia ingin membuka halaman selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara Sarah dan Rafa yang sudah datang. "Sayang, Arka, Lea, sini kalian," teriak Sarah memanggil mereka. Arka dengan cepat menutup buku itu, lalu menyembunyikannya di dalam bajunya. Dia penasaran untuk lanjut membaca buku itu nanti. "Iya mah," ucapnya, kemudian keluar dari kamar itu. Lea pun terlihat berjalan ke arah Sarah dan Rafa yang berada di ruang santai. "Ini mama belikan sarapan buat kalian, dan juga snack yang banyak. Ada buah juga, kalian cepat sarapan,"
Snack sama buahnya bawa aja ke kamar kalian, ucap Sarah bersemangat dan sangat senang. Mama pagi-pagi udah pergi belanja, aku kira kemana? Balas Lea sambil menggigit buah apel segar itu. Mama sama papa pagi-pagi ke seberang jalan sana. Di sana ada banyak jualan makanan dan buah-buahan kalau pagi. Tapi jualannya pagi aja. Makanya tadi mama cepat-cepat perginya, ucap Sarah. Arka, papa lihat kamu tadi datang dari arah kamar tamu. Kamu masuk ke kamar itu? Tanya Rafa penasaran. Sarah pun langsung melihat ke arah Arka setelah Rafa menanyakan hal itu. Arka sontak merasa bingung harus mengatakan apa. Dia tidak ingin ketahuan. Dia masih penasaran tentang buku itu. Itu tadi, ucap Arka terbata sambil memikirkan apa yang harus dikatakannya.